Jika di video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai the golden circle, maka pada video kali ini kita akan berbicara mengenai find your why. Bagaimana kita menemukan why kita dan how kita. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa beli sendiri bukunya Find Your Why, itu terbitan Gramedia. Oke, kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kita menemukan why dan how kita. Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita menemukan why dan how kita, dan seberapa sulit prosesnya. Jadi sebetulnya untuk menemukan why dan how itu sederhana, tapi tidak mudah. Simple but not easy. Dan untuk waktunya sendiri biasanya per sesi untuk why-nya paling nggak sediain waktu antara 2-3 jam. Sama juga untuk how-nya begitu. Dan caranya sebetulnya simple. Untuk menemukan kita find your why kita dengan how kita adalah yang pertama menemukan 10 momen terlebih dahulu. 10 momen paling mengena di dalam hidup kita. Jadi menemukan 10 momen terlebih dahulu. Pertanyaannya kenapa harus menemukan 10 momen? Jadi saya jelaskan dulu. Momen adalah penggalan di dalam suatu pengalaman yang itu spesifik. Jadi dalam momen itu waktunya, terus pelakunya, terus apa yang dilakukannya, tempatnya jelas. Berbeda dengan mungkin pengalaman kamu mendaki gunung. Kita mendaki gunung itu kan pengalaman yang luas gitu loh, berapa hari mendakinya. Cuman ada di dalam pengalaman tuh ada momen-momen tertentu. Jadi momen ketika kita sedang makannya, sedang mendaki tebing yang paling curam. Nah itu namanya momen. Nah pertanyaan kenapa kok harus menemukan 10 momen? Itu kembali ke the golden circle-nya itu, kalau kita masih ingat ya. Jadi why dengan how itu adanya di sistem limbik. Dan di sistem limbik itu ingatannya direkam dalam penggalan-penggalan momen. Jadi bisa dibilang suatu hal yang bawah sadar lah, lebih seperti itu. Jadi karena kita ingin membongkar yang sistem limbik ini, maka yang kita butuhkan sebuah cerita. Jadi bukan suatu logika, tapi yang kita butuhkan adalah sebuah cerita. Nanti dari momen-momen ini tergalilah why dengan how-nya. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk menemukan 10 momen, kalau umpamanya di buku Find Your Why itu biasanya begini. Jadi ini momen yang biasa saja. Momen tertingginya apa? Momen terendahnya apa? Momen tertinggi apa? Terendah apa? Tertinggi, terendah, sampai 10 dicatat. Itu kalau umpamanya yang mengikuti buku Find Your Why. Atau ada momen-momen yang paling mengena, yang susah untuk kita lupakan. Itu yang saya dapatkan dari buku Find Your Why. Cuman dalam prosesnya saya memodifikasi, menambahkan. Kenapa? Karena buku Find Your Why ini kan ditulis oleh orang Amerika, di mana orang Amerika lebih terbuka dalam proses-proses seperti coaching ini. Jadi kalau ketika orang Amerika ingin mendapatkan sesuatu, dia bayar coach, dia itu langsung kayak terbuka. Ini loh, aku butuhkan ini dari kamu, dan apa yang kamu minta, aku kasih. Jadi langsung ke tujuannya. Sementara di Indonesia, saya anggap ya, kita lebih tertutup. Beberapa kali saya menerapkan apa yang ada di buku Find Your Why, saya kesulitan. Kenapa? Karena terkadang momen tertinggi dan terendahnya nggak nyambung. Dan terkadang ketika dalam proses untuk menceritakan itu, orang Indonesia kayak ada remnya. Jadi nggak mau langsung terbuka gitu loh. Nah karena dari itu biasanya saya tambahkan momen ketika seseorang memberikan kontribusi kepada orang lain. Jadi pertama saya akan berikan yang ini, jadi momen tertinggi, terendah. Kemudian adalah momen yang paling mengena,
Momen paling mengenanya apa? Yang ketiga, yang saya biasanya tambahkan sendiri, momen ketika dia berkontribusi kepada orang lain. Kenapa kok saya langsung tekankan ke kontribusi? Karena kalau umpamanya teman-teman sudah membaca buku Start With Why itu selalu mengenai berbuat baik kepada orang lain. Jadi why itu adalah apa kontribusi kita yang ingin kita berikan semasa kita hidup, dan apa efek yang ingin kita dapatkan dari kontribusi tersebut. Jadi why itu berkaitan erat dengan kontribusi. Karena itu saya sering sekali ketika yang ini mentok, saya akan coba tanya kepada coach, mungkin kamu pernah melakukan hal baik kepada orang dan kamu masih ingat sampai saat ini. Apa? Dan saya menemukan beberapa why itu ketika seseorang berkontribusi kepada orang lain. Salah satunya ada coach saya yang dia mendengarkan keluhan orang lain sampai tuntas. Dia nggak ngomong, nggak apa, dia benar-benar mendengarkannya. Dan itu katanya dia berkesan banget. Dari situ ketemu why-nya. Kemudian ada coach saya yang memberikan kacamata kepada temannya. Jadi kacamata temannya rusak, terus dia merelakan uang gajinya itu untuk dibelikan kacamata, dikasih ke temannya. Kemudian ada coach saya yang secara sukarela memberikan sebuah masukan kepada orang yang ingin bekerja, dan masukan itu ternyata berdampak bagi karir orang tersebut, dan di situ ketemu why-nya. Jadi biasanya kalau umpamanya udah nggak ketemu yang dua ini, saya lihat kok kayaknya nggak nyambung ya, saya akan tanya, mungkin kamu punya momen-momen ketika kamu berkontribusi sama orang dan kamu merasa wow gitu sama kontribusi tersebut, dan kamu lihat ada efeknya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang juga saya tambahkan adalah momen sakit. Jadi momen dimana kita merasakan sesuatu yang membuat kita sakit dan kita tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Jadi umpamanya kita mengalami sakit ini dan kita nggak ingin orang lain ini mengalami hal yang sama. Biasanya di situ juga tersimpan why-nya kita. Jadi seperti Soekarno mengalami penjajahan dan dia nggak ingin anak keturunannya, anak generasi penerus bangsa ini mengalami penjajahan. Di situ dia bangkit. Martin Luther King, dia melihat bagaimana diskriminasi itu tersebut terjadi di negaranya, dan dia mengatakan bahwa saya punya impian di mana keempat anak saya tidak dijudge, tidak dilabeli oleh orang-orang berdasarkan warna kulitnya, tapi berdasarkan dari sikap dan karakternya. Jadi saya akan menambahkan biasanya apa hal yang menyakitkan yang kamu alami dan kamu tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Saya pernah mendapatkan juga why dari sini. Jadi saya meng-coaching salah satu ibu-ibu. Kemudian kita kayak stuck gitu. Karena memang itu tadi, mungkin kedekatannya belum terbangun. Dan saya akhirnya menanyakan hal tersebut. Apa hal yang ibu rasakan, ibu alami itu menyakitkan. Dan ibu gak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Dan akhirnya di situ ketemu momennya. Jadi sederhana sebetulnya untuk menemukan why ini, temukan 10 momen yang ada kriteria seperti ini, momen tertinggi dan terendah di dalam hidup. Yang kedua adalah momen yang paling mengena di dalam hidup kita. Kemudian bisa tambahkan momen ketika kita berkontribusi dan kita merasakan bahwa kontribusi itu sangat berarti. Kemudian momen ketika kita mengalami rasa sakit dan kita berpikir bahwa orang lain tidak boleh mengalami hal yang sama. Nah, ketika sudah menemukan hal ini semua, maka yang dibutuhkan berikutnya adalah fasilitator. Fasilitator ini bisa seorang coach, bisa seorang mentor. Intinya adalah seorang fasilitator yang pandai dalam seni mendengarkan. Karena nanti dalam prosesnya 2-3 jam, kadang juga 4 jam, itu mereka tugasnya adalah untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali
diri kita agar momen ini bisa memunculkan sebuah pesan ya, sebuah pesan yang tersimpan dari momen tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah bukan orang yang hobi ngomong, tapi orang yang memang pandai dalam mendengarkan dan pandai dalam mengajukan pertanyaan. Karena biasanya dari 10 momen ini nanti yang jadi why itu 3 momen jadi why, dan sisanya yang 7 momen itu jadi how. Dan prosesnya sama-sama menggali, didengarkan oleh fasilitatornya. Jadi kita akan mengajukan 3 momen pertama, momen 1, 2, 3 yang paling mengena. Jadi ada urutannya, nomor 1 itu yang paling benar-benar mengena sama kita, nomor 10 yang paling ya mengena cuman tidak sekuat yang nomor 1. Kita akan ceritakan 3 cerita tersebut, dan biasanya dari 3 cerita tersebut akan terkait. Kalau yang menjadi fasilitator, orang yang pandai dalam mendengarkan dan pandai dalam bertanya. Jadi dia akan memprovokasi kita untuk terus bercerita. Nah, nanti biasanya di situ akan tersimpan, dari kisah tersebut akan tersimpan sebuah pesan yang sebetulnya kenapa kita melakukan hal tersebut. Misalkan, kenapa kok saya mau membantu orang yang sedang kelaparan itu. Kemudian digali dari cerita ini nyambung ke cerita lainnya. Dari cerita ini nyambung ke cerita lainnya. Dari cerita ini akhirnya ditemukan kondisi di mana suatu saat ternyata saya mengalami kelaparan yang sangat parah. Misalnya nggak makan selama 3 hari, cuma minum doang. Dan ngelihat ternyata orang-orang di sekitar juga mengalami hal yang sama. Kemudian berpikir bahwa bagaimana caranya nggak ada lagi orang yang kelaparan seperti yang saya alami. Itu bisa juga. Jadi usahakan temukan orang yang pandai mendengar, suka mendengar, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah pandai bertanya. Dari situ maka akan terjadi penggalian untuk menemukan why dan how kita. Nah, bagi teman-teman sendiri yang ingin fasilitasi untuk menemukan why-nya, saya sudah bekerja sama dengan beberapa orang untuk menemukan why, dan saya akan memberikan kontaknya mungkin di kolom deskripsi, dan bagi yang berminat bisa hubungi. Oke, terima kasih untuk waktunya dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.